Shalom, kita akan mempelajari pelajaran sekolah Sabat kita pada saat ini, Rabu 9 Juni tahun 2021. Dengan judul besar kita yaitu Bait Suci Perjanjian Baru. Dan kita sudah mempelajari tentang hubungan-hubungan dosa, korban dan penerimaan, kemudian pengganti. Dan sekarang kita akan mempelajari imam besar perjanjian baru. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, urapi hambamu dengan kuasa Roh Kudus Tuhan, supaya boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Ampun dosa kami, dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin. Saudaraku yang kekasih, imam besar. Jadi imam besar itu bertugas di bilik yang maha suci, yang di zaman bangsa Israel. Ka'bah dunia di mana Allah memilih untuk diam bersama dengan umatnya berpusat pada korban hewan. Dan pelayanan itu tidak berakhir dengan kematian makhluk-makhluk. Jadi pada saat manusia jatuh ke dalam dosa, maka Tuhan dia menyediakan satu korban, yaitu anak domba yang melambangkan dirinya sendiri, yang akan mati untuk menggantikan manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Nah, saudaraku yang kasih, di dalam pelayanan secara keseluruhan tentang bayangan simbol dari sesuatu yang akan dibuat Kristus bagi dunia. Dan itu dalam pelayanan bait suci tidak berakhir dengan kematian hewan. Di dalam Ibrani 8 ayat 1 sampai ayat yang ke-6, di sana kita bisa melihat bagaimana gambaran daripada bait suci. Bait suci itu dibuat jadi dibuat segi empat. Kemudian di sana ada halaman, jadi kemudian ada di dalam satu tempat itu yang disebut dengan bilik suci dan bilik yang maha suci. Nah, di halaman itu kita bisa melihat bagaimana pada saat orang berdosa, dia masuk di sebelah timur, kemudian dia mempersembahkan korban, yaitu anak domba yang tanpa cacat celah, yang melambangkan Kristus. Jadi dia dikorbankan, kemudian imam dia mengambil darah daripada korban itu, korban anak domba, kemudian dia masuk ke bilik yang suci, kemudian dia memercikan itu di tirai yang mengantarai bilik suci dan bilik yang maha suci. Dan korban ini dinyatakan sebagai korban bakaran. Kemudian di halaman luar itu ada yang namanya mezbah pembasuhan. Kemudian masuk di dalam bilik yang maha suci. Maka di sana di sebelah kanan itu ada 2 roti sajian. Jadi ada 6 buah. Kemudian di sebelah kirinya itu ada 7 kaki dian, dan di tengah-tengahnya itu ada mezbah dupa. Dan di bilik yang maha suci itu, di bilik yang maha suci itu ada satu benda yang dinamakan tabut perjanjian. Dan di tabut perjanjian itu di dalamnya ada 10 hukum Tuhan. Kemudian ada tongkat Harun yang berbunga, dan yang ketiga, peralatan yang ketiga itu ada mana di sana yang melambangkan makanan umat Tuhan ditaruh di sana. Nah, saudaraku yang kasih, korban itu adalah Yesus, melambangkan Yesus. Nah, kemudian Yesus juga dia sebagai seorang imam besar. Jadi korban dan imam itu adalah melambangkan Yesus. Jadi sebenarnya imam besar perjanjian baru itu adalah fokusnya sama Yesus.
Dan bagaimana keadaan umat-umat Tuhan di hari Gerafirat pada waktu itu 1 tahun sekali. Umat-umat Tuhan, bangsa Israel yang pada waktu itu mereka berdoa, mereka berpuasa, mengakui bahwa mereka itu tidak layak. Dan itu adalah gambaran daripada umat-umat Tuhan di akhir zaman. Bahwa kita sebagai umat-umat Tuhan harus berpuasa, harus berdoa, harus memeriksa diri kita agar supaya benar-benar bahwa imam besar di sorga saat ini Yesus sementara mengantarai kita, maka kita mengakui dosa-dosa kita, supaya dengan demikian maka nama kita tetap di dalam buku kehidupan. Saudaraku yang kekasih, setiap dosa yang kita buat, yang kita akui, itu akan ditanggungkan kepada setan yang sebagai awal mula daripada dosa. Tetapi dosa-dosa yang kita lakukan yang tidak kita akui, tidak kita tinggalkan, kita tidak bertobat, maka kita yang akan menanggungnya. Akhirnya kita tidak akan mendapatkan keselamatan. Pelajaran yang sangat menarik pada saat ini bahwa imam besar perjanjian baru, dia sementara mengantarai saudara dan saya, datang terus setiap hari, baik secara pribadi, secara keluarga, secara jemaat, datang terus memohon pengampunan kepada Tuhan. Dengan demikian maka dosa-dosa kita itu akan dihapuskan dan nama kita akan dipertahankan di dalam kitab kehidupan. Satu kutipan yang sangat menarik, bahwa Yesus dia menghidupkan satu kehidupan yang tanpa dosa untuk Anda, mati untuk Anda, dan sekarang berada di sorga, melayani di bait suci sorgawi untuk Anda. Semua ini dilakukan untuk menyelamatkan Anda dari akibat-akibat akhir dosa yang mengerikan. Akhirnya saudaraku yang kekasih, pada suatu ketika akan ada sesuatu yang sudah dilakukan oleh Tuhan. Dosa itu ditanggungkan kepada iblis atau yang asal mula dosa. Dan dengan demikian umat-umat Tuhan akan menjadi suci. Suci dipakaikan dengan jubah kebenaran Kristus yang tanpa cacat celah. Jubah kebenaran Kristus yaitu penurutan kepada hukum-hukum Tuhan. Itu yang berasal dari hati dan didasarkan dengan kasih. Kiranya Tuhan memberkati kita. Pelajaran ini saya bawa dalam nama Yesus. Amin.